Di mana dilakukan penerbitan kembali? Dilakukan di tempat register diterbitkan. Ya. Atau sesuai dengan domisili penduduk. Nah, itu bisa. Domisili penduduknya kan, umpamanya registernya itu. Ya, nanti kami akan jelaskan di mana kenapa harus didomisili. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Baiklah sahabat Dukcapil, kita langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian materi. Siapakah narasumber kita? Beliau merupakan seorang analis kebijakan ahli media di Direktorat Catatan Sipil, yang membuat beliau sangat kompeten di bidangnya. Beliau yaitu Bapak Sakaria SH MSc, yang akan menyampaikan materi dengan tema penerbitan kembali akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak. Untuk itu, kita langsung saja dengarkan materi dari Bapak Sakaria SH MSc. Dengan hormat, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore bagi sahabat yang berada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami diamanahkan untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini, yaitu menyampaikan materi mengenai penerbitan kembali akta pencatatan sipil. Topik kita pada sore ini. Lanjut. Seperti kita ketahui Bapak-Ibu sekalian, bahwa administrasi kependudukan ini adalah memberikan keabsahan identitas seseorang. Identitas seorang itu kan terkait dengan namanya siapa kan, nah, kapan dia lahir, di mana dia lahir, ya kan, siapa orang tuanya, alamatnya di mana, itu kan identitas. Dan memberikan kepastian hukum penduduk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa kependudukan itu terkait dengan pendaftaran penduduk. Contohnya masalah mengenai KK, KTP, pindah datang, itu peristiwa kependudukan. Nah, kemudian ada namanya peristiwa penting. Peristiwa penting itu terkait dengan pencatatan sipil. Nah, itu banyak sekali kalau di pencatatan sipil itu ada 13 jenis peristiwanya. Mulai ada yang namanya kelahiran, ya, ada namanya lahir mati, ya kan, ada perkawinan, peristiwa perkawinan, ada peristiwa kematian, ya, ada namanya pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak atau adopsi, perubahan nama, ya kan, pencatatan peristiwa penting lainnya, kemudian ada lagi perubahan status kewarganegaraan, itu adalah ruang lingkup daripada pencatatan sipil. Jadi ini tujuan administrasi memberikan bukti otentik. Nah, sama kalau kita punya kendaraan gitu kan, punya kendaraan, bukti kita punya kendaraan mobil itu adalah BPKB, ya kan. Bukti seseorang itu juga di bidang administrasi kependudukan, contohnya mengenai pencatatan kelahiran. Bukti seseorang, keberadaan seseorang adalah akte kelahiran. Karena di akte kelahiran itu menentukan siapa dianya, ya kan? Kapan dia lahir, siapa orang tuanya, begitu juga akta perkawinan. Bukti seseorang sebagai suami istri ada akta perkawinan, ya gitu kan? Jadi itu memberikan bukti hukum keperdataan mengenai seseorang. Kemudian memberikan perlindungan status hak sipil seseorang, perlindungan, ya kan? Memberikan perlindungan bahwa dia itu adalah punya hubungan keperdataan. Contohnya akte kelahiran. Dengan anak mempunyai akte kelahiran, maka anak itu punya hubungan keperdataan dengan ibunya, dengan bapaknya, dan keluarga dari ibu dan bapaknya. Dengan adanya akte kelahiran, jadi memberikan bukti hukum, perlindungan hukum. Dari tujuan tersebut tergambar bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan erat kaitannya dengan masalah hukum, ya. Jadi makanya pelayanan administrasi kependudukan itu tidak boleh mengarang,
harus mencatat apa adanya. Kalau mengarang itu justru ada manipulasi data, bahkan bisa masuk ke ranah pidana. Makanya administrasi kependudukan, termasuk utamanya pencatatan sipil itu sangat terkait dengan masalah hukum, ya gitu, Bapak sekalian. Itu sebagai gambaran bagi kita, Bapak sekalian, apa sih administrasi kependudukan. Lanjut. Kemudian ini luaran luaran daripada pencatatan sipil. Kalau luaran pencatatan sipil termasuk administrasi kependudukan juga itu ada dua. Ada dua luaran atau output utamanya, yaitu yang pertama data dan yang kedua dokumen. Ya, data itu dari hasil pelayanan itu ketahuan siapa namanya, NIK-nya berapa, tempat tanggal lahirnya siapa, itu data. Nah, data ini terbagi atas dua, ada data agregat, ada data perseorangan. Nah, itu outputnya. Jadi ini data kependudukan dan dokumen kependudukan. Jadi dari hasil pelayanan, contohnya pencatatan kelahiran, keluarannya ada dua. Pertama, akte kelahiran, kedua data. Data ini digunakan untuk berbagai kepentingan. Makanya dalam pelayanan administrasi kependudukan nggak boleh ada manipulasi data. Kalau manipulasi data berarti nanti data kependudukan kurang valid, ya kan? Nah, baik dari sisi usia, nama orang tuanya, tempat lahirnya, gitu kan? Nah, ini dokumen kependudukan dari catatan sipil. Kalau dari si pencatatan sipil, outputnya ada 3 macam dokumen. Ada berupa akta, ada berupa catatan pinggir, ada berupa surat keterangan. Jadi, hasil pelayanan dari pencatatan sipil ini bukan hanya akta. Yang akta itu hanya 6, padahal ada 13 jenis peristiwa di bidang pencatatan sipil. Tapi yang outputnya berupa akta hanya 6. Ada akta kelahiran, ada akta perkawinan, ada akta perceraian, ada akta kematian, ada akta pengakuan anak, ada akta pengesahan anak. Itu yang outputnya akta. Ya. Kemudian ada berupa catatan pinggir. Catatan pinggir contohnya merubah nama. Nah, itu nggak ada aktanya. Gitu. Pengangkatan anak atau adopsi, itu catatan pinggir. Ya gitu. Kemudian ada juga namanya surat keterangan. Surat keterangan contohnya lahir mati. Lahir mati itu artinya meninggal dalam kandungan dengan usia minimal 28 minggu, itu outputnya bukan akta tapi surat keterangan. Apalagi yang outputnya berupa surat keterangan, pembatalan perkawinan. Nah, itu outputnya. Kalau pembatalan perkawinan itu ada di catatan sipil, itu ada namanya bisa dibatalkan perkawinan. Itu kalau pembatalan perkawinan outputnya 2. Ada catatan pinggir di akta, kemudian diterbitkan surat keterangan. Itu contohnya. Kemudian akta itu ada 2 macam, Bapak-Ibu sekalian. Secara garis besarnya akta itu terdiri atas 2, yaitu ada namanya register dan ada namanya kutipan. Jadi ada register akta kelahiran, ada kutipan akta kelahiran, ada register akta perkawinan, ada kutipan akta perkawinan. Register ini memuat data lengkap dari peristiwanya. Ya, kalau registernya. Dan register ini disimpan di Dinas Dukcapil. Kemudian yang kutipan inilah yang diberikan kepada penduduk, pemohon. Jadi yang diberikan ke penduduk itu namanya kutipan. Kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, kutipan akta kematian. Nah, itu yang diberikan. Jadi ada namanya register, ada namanya kutipan. Register inilah yang arsip di Dinas Dukcapil yang harus disimpan selamanya oleh Dinas Dukcapil. Makanya register akta catatan sipil ini tidak boleh dimusnahkan. Dijaga terus oleh Dinas Dukcapil. Karena itulah riwayat peristiwanya gitu di register ini. Yang diberikan kepada penduduk kutipan. Ya, kalau umpamanya kutipannya hilang rusak, nah itu nanti bisa diterbitkan kembali kutipannya berdasarkan register. Ya gitu. Jadi itu jadi arsipkan di Dinas Dukcapil yang namanya register ini. Lanjut. Ini pelayanan Dukcapil yang sudah sering disampaikan Bapak-Ibu sekalian, tapi mungkin ada sahabat Dukcapil yang mungkin
baru mengikuti acara ini. Jadi pelayanan pencatatan sipil ini diberikan kepada warga negara Indonesia dan orang asing. Ini terkait kenapa dibagi ini, karena di mana dia mengajukan permohonan. Kalau warga negara Indonesia penduduk, ya namanya penduduk itu adalah yang terdaftar sebagai penduduk dan tercantum dalam kartu keluarga, itu namanya penduduk. Nah, kalau namanya penduduk Kota Bandung, maka dia terdaftar dalam kartu keluarga di Kota Bandung, terdaftar dalam database kependudukan di Kota Bandung, itu namanya penduduk Bandung, ya kan? Walaupun dia sudah bertempat tinggal di Jakarta, tapi kalau belum pindah ke Jakarta, belum masuk dalam KK di Jakarta, masih tetap dianggap penduduk Bandung. Nah, itu namanya. Jadi kalau WNI penduduk warga negara Indonesia, pelayanan Dukcapilnya dilayani di mana domisilinya. Domisilinya itu dilihat di mana? Di KK dan KTP-nya kalau sudah berusia 17 tahun. Nah, jadi alamatnya, umpamanya dia lahir di mana? Dia lahir di Jakarta, tapi dia penduduk Bekasi, ya kan? Maka tetap wilayahnya di kota Bekasinya karena dia terdaftar sebagai penduduk. Nah, itu catatan sipil. Kemudian ada lagi namanya WNI bukan penduduk. WNI bukan penduduk itu artinya warga negara Indonesia yang sudah bertempat tinggal di luar negeri sehingga tidak terdaftar lagi sebagai penduduk di Indonesia. Dia tetap warga negara Indonesia tapi bukan lagi penduduk. Nah, itu dilayani di mana? Pamannya ada warga negara kita. Ya, anggaplah ada saudara kita yang di luar negeri kan, udah bekerja di luar negeri atau mungkin di Amerika atau di Malaysia, kemudian kembali ke Indonesia, melahirkan, nah, maka pembuatan akte kelahirannya di mana terjadinya peristiwanya, karena sudah tidak punya alamat kakak di Indonesia, maka dilayani di mana terjadinya peristiwanya. Nah, kemudian ada orang asing, pemegang izin kunjungan. Pemegang izin kunjungan ya artinya hanya jalan-jalan ke Indonesia. Makanya orang asing ini juga dilayani di bidang pencatatan sipil. Jadi bukan hanya WNI, tapi juga orang asing. Orang asing ini ada 3 macam. Ada orang asing pemegang izin kunjungan, dilayani di mana terjadinya peristiwanya, di mana terjadinya peristiwa kelahirannya, di mana terjadi peristiwa kematiannya atau perkawinannya, nah itu bisa. Tapi kalau orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan orang asing pemegang izin tinggal tetap atau ITAP yang dikeluarkan oleh imigrasi, nah, itu akan ada alamatnya di izin tinggal tetapnya dan izin tinggal terbatasnya itu, maka dilayani di mana domisilinya sesuai yang tercantum dalam izin tinggal tetapnya atau izin tinggal terbatasnya. Kemudian ada lagi WNI di luar wilayah NKRI. Nah, ini dilayani di negara tersebut. Pamannya dia melahirkan di Malaysia, ya kan? Dilahirkan di Johor Baru gitu kan contohnya. Maka dia diterbitkan akte kelahirannya di Malaysia, di negara tersebut. Kalau di Malaysia kan namanya sicil, kalau akte. Ada sicil kelahiran, ada sicil perkawinan. Nah, di situ. Tetapi kalau umpamanya negara tersebut tidak menerbitkan aktenya karena dia orang asing, maka bisa diterbitkan aktanya di perwakilan, kantor perwakilan Republik Indonesia, bisa di kedutaan besar, bisa juga di konsulat jenderal, kedutaan perwakilannya yang terdekat itu kan, nah, itu dilayani. Jadi pelayanan pencatatan sipil ini dilayani dalam negeri maupun di luar negeri. Dan akta catatan sipil ini berlaku antar negara, Bapak-Ibu sekalian. Jadi umpamanya akte kelahiran di Indonesia berlaku di luar negeri. Begitu juga sebaliknya, akte kelahiran terbitan dari Australia berlaku juga di Indonesia. Akta perkawinan dari Malaysia berlaku juga di Indonesia. Jadi akta catatan sipil ini punya prinsip yang bersifat universal gitu. Artinya berlaku antar negara gitu, Bapak-Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini penerbitan. Nah, ini intinya Bapak-Ibu sekalian dari pembahasan kita saat ini, bahwa penerbitan kembali akta pencatatan sipil baik register maupun kutipan. Jadi penerbitan ini baik kepada register maupun kepada kutipannya. Nah, register akta pencatatan sipil ini diterbitkan karena apa? Ada 2 alasannya.
Yang pertama, rusak atau hilang. Ya. Register akta pencatatan kutipan akta dapat diterbitkan kembali di Dinas Dukcapil. Nah, gitu Bapak sekalian. Jadi diterbitkan di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Jadi umpamanya registernya atau kutipannya hilang, diterbitkan di Kabupaten Kota. Nah, nanti kami akan jelaskan di mana, seperti yang disampaikan tadi, bahwa semua pelayanan itu sesuai dengan domisilinya. Nah, kami sudah sampaikan di atas tadi. Jadi kalau P2 ini diterbitkan di domisilinya kalau hilang. Kemudian penerbitan register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud di atas itu karena rusak atau hilang. Nah, rusak itu mungkin karena kebanjiran, gitu kan? Nah, kena banjir atau mungkin karena perawatannya kurang bagus, dikarungin gitu kan, sehingga kena rayap. Wah, itu bisa diterbitkan kembali atau hilang. Nah, hilang itu mungkin karena pindah-pindah kantor gitu kan, antara pindah kantor udah hilang, nggak ketemu arsipnya, atau sudah diarsipkan di tempat arsip tetapi karena perawatannya kurang bagus, pengelolaannya kurang bagus, akhirnya hilang gitu kan. Nah, itu bisa diterbitkan kembali registernya ini, Bapak sekalian. Ini adalah merupakan tanggung jawab daripada Dinas Dukcapil. Makanya Dinas Dukcapil itu harus merawat baik-baik register akta pencatatan sipil, jangan sampai rusak atau hilang. Karena itu adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Kita harus menjaga peristiwa yang dialami oleh setiap orang atau setiap penduduk. Di mana dilakukan penerbitan kembali? Dilakukan di tempat register diterbitkan. Ya. Nah, itu umpamanya registernya itu diterbitkan di Surabaya, maka bisa diterbitkan kembali di Surabaya, atau sesuai dengan domisili penduduk. Nah, itu bisa domisili penduduknya kan, umpamanya registernya itu. Nah, nanti kami akan jelaskan di mana kenapa harus didomisili. Dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan. Jadi kalau umpamanya register hilang atau rusak karena nggak ada dasarnya, maka itu diterbitkan kembali berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil, akta catatan sipilnya ini kutipannya itu harus disimpan baik-baik. Paling tidak dipunya fotokopinya, gitu kan? Walaupun sekarang sudah ada PDF-nya, kan bisa saya PDF-nya hilang, maka perlu mungkin ada disimpan. Jangan hanya satu di print out, ya, bisa. Nggak apa-apa, kutipan kita pegang dua, tapi itu dianggap satu karena datanya satu. Itu bukan namanya ganda. Dia punya dua, tapi kan sama, gitu Bapak sekalian. Jadi di tempat diterbitkan sesuai dengan domisili penduduk, dilaksanakan berdasarkan kutipan. Ini kenapa diregister contohnya? Dulu aktenya diterbitkan di Jakarta. Nah, contohnya sekarang penduduk pindah ke Pontianak, contohnya. Kemudian dia sudah pindah di Pontianak, kutipannya hilang, contohnya kan, tentu kan dilayani penerbitannya kembali di Pontianak, ya, gitu. Nah, tentu Dinas Dukcapil Pontianak akan menghubungi Dinas Dukcapil DKI Jakarta untuk memastikan akta tersebut, untuk mengecek registernya. Tetapi kalau ternyata DKI Jakarta sudah mencari, ternyata nggak ditemukan, tetapi dipastikan berdasarkan fotokopi tersebut atau kutipan tersebut dipastikan itu adalah asli, sah, tercatat, maka Kota Pontianak bisa menerbitkan kembali registernya di Pontianak berdasarkan kutipan atau fotokopi. Nah, itu namanya sesuai dengan domisili penduduk. Nah, itu bisa. Pemanya di Jakarta yang sudah hilang gitu kan, ya bisa diterbitkan kembali di domisili ya penduduk tersebut. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Jadi register dan kutipan itu bisa diterbitkan kembali. Ini yang mengenai registernya. Lanjut. Nah, ini yang kutipan. Kenapa sih kutipan itu bisa diterbitkan? Apa alasannya? Nah, ini seperti disampaikan tadi Bu Direktur, bahwa penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil, khusus yang kutipannya itu ada 3 alasan. Nah, kalau register hanya karena rusak atau hilang.
Tapi kalau kutipan, umpamanya kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, atau kutipan akta kematian hilang, nah, itu bisa diterbitkan kembali. Kenapa? Contoh rusak, karena pemilik kurang jaga bagus gitu kan, apalagi kalau akta yang lalu, nah, gitu, nah, rusak, ya kan, rusak, atau mungkin hilang, nah hilang aktenya, rusak, hilang, atau yang ketiga berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa. Ini yang baru ini Bapak sekalian, berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa. Itu sebelumnya kita tidak atur Bapak sekalian, tapi sekarang kita sudah atur karena dalam praktek ternyata banyak terjadi demikian Bapak sekalian. Nah, nanti kami akan jelas contohnya yang mana yang berada dalam penguasaan salah satu pihak sengketa. Berada dalam salah satu sengketa contohnya Bapak sekalian, orang tuanya, contohnya ini, contohnya saja Bapak Ibu sekalian, orang tuanya sudah bercerai, gitu kan? Akte anak ini mau masuk sekolah dan berada di ikut ibunya, tetapi akte kelahiran anak tersebut berada di bapaknya. Dia sudah pisah gitu kan, pisah rumah. Bapaknya tidak mau menjamin karena mungkin karena ada rebutan anak kan, rebutan anak. Bapaknya ingin anaknya ikut sama dia, ya kan, tapi ibunya tidak berkenan. Nah, sedangkan anak ini mau masuk sekolah, kan dibutuhkan akte kelahiran dari sekolah, untuk masuk sekolah kan dia diminta dari sekolahnya. Nah, jadi kalau terjadi demikian, maka boleh diterbitkan kembali karena berada dalam penguasaan salah satu yang pihak yang bersengketa. Artinya akte kelahiran itu kan juga merupakan hak dari bapaknya juga, ya kan, karena dia anaknya, ibunya juga. Nah, tapi karena akte kelahirannya ini ada di bapaknya, nggak mau menyerahkan, padahal ini butuh untuk masuk sekolah, maka Dinas Dukcapil bisa menerbitkan kembali aktanya tersebut. Itu namanya berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa. Contohnya lagi, kalau yang rusak hilang kan tidak jelas ini. Contohnya lagi, akta kematian. Nah, akta kematian ini mungkin ada berapa ahli waris kan? Ada berapa ahli waris, atau mungkin anaknya, atau mungkin bapak ini ada punya istri lebih dari satu, sedangkan dua-duanya istrinya sah, anaknya juga punya anak, sedangkan membutuhkan akte kematian itu untuk berbagai hal, mungkin untuk warisan, atau mungkin pembagian harta gitu lainnya kan. Nah, itu bisa diterbitkan kembali. Yang penting yang berhak atas akte kelahiran, bukan orang lain. Jadi nanti Dinas Dukcapil melakukan verifikasi apakah yang permohonnya ini benar-benar berhak atas akta kelahiran atau akta kematian tersebut. Nah, itu nanti Dinas Dukcapil yang akan menanyakan. Jadi tidak sembarang Bapak sekalian, hanya memang berhak atas akta tersebut. Contohnya lagi, suami istri kan mau mengajukan perceraian ke contohnya istrinya menggugat suaminya ke pengadilan untuk cerai gitu kan, tetapi aktanya, kutipannya dipegang oleh suaminya, padahal untuk mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan kan pengadilan tentu minta kutipan akta perkawinannya. Maka kalau terjadi demikian, itu juga termasuk dalam pengertian berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa. Jadi bisa terbitkan kembali kutipannya. Nah, itu maksudnya ada beberapa hal untuk penerbitan kembali karena berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa. Kemudian penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil itu dilakukan di tempat domisili penduduk. Ya, di domisili penduduk kalau dia adalah penduduk, tentunya kan. Nah, kalau umpamanya dia WNI bukan penduduk, nah, tentu kan dia tentu mencari di mana register itu dulu diterbitkan. Kalau dia bukan penduduk, ini kalau dia penduduk di tempat domisili penduduk. Umpamanya dulu aktenya diterbitkan di Bandung, sekarang dia penduduk Surabaya, nah, dia cukup nggak perlu datang ke Bandung, cukup dia melapor ke Dinas Dukcapil Surabaya. Walaupun akte itu terbitan dari Bandung, tapi karena dia sudah penduduk Surabaya,
maka penduduk tersebut dia mengajukan ke Dukcapil Surabaya. Nanti Dinas Dukcapil Surabaya yang koordinasi dengan Dinas Dukcapil Bandung untuk penerbitan kembali akta pencatatan sipil tersebut. Makanya, tapi untuk lebih memudahkan untuk penerbitan kembali seharusnya penduduk membawa fotokopinya gitu. Makanya perlu ada fotokopi kayak gitu Bapak sekalian daripada akta catatan sipil ini. Karena kalau tidak ada fotokopi nanti akan kesulitan. Dinas Dukcapil akan kesulitan untuk menerbitkan, apalagi kalau registernya susah ditemukan gitu kan. Apalagi kalau akta sudah lama sekali. Makanya perlu di fotokopi. Kalau perlu di fotokopi berapa, disimpan di mana gitu kan. Jadi kalau hilang, kita kan nggak tahu hilang, rusak, ya kan ada kebakaran atau kebanjiran. Nah itu lebih menggampangkan kalau ada fotokopinya. Jadi itu dilakukan di tempat domisili penduduk. Ya, kalau kemudian karena rusak, nah ini apa persyaratannya kalau mengajukan penerbitan kembali ini? Karena rusak berdasarkan permohonan, jadi harus ada permohonan Bapak Ibu sekalian. Dengan melampirkan apa? Kutipan akta pencatatan sipil yang rusak, jadi dibawa yang rusaknya. Nah, dibawa yang rusaknya, dibawa ke Dinas Dukcapil sesuai dengan domisili sahabat Dukcapil gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi semua pelayanan Dukcapil sekarang asasnya domisili. Nah, jadi walaupun aktanya di terbitan Bandung kalau sudah pindah ke Kupang, maka di Dinas Kupang tidak perlu harus datang ke Bandung jauh-jauh. Itu kan Dukcapil ini sekarang sudah memudahkan masyarakat dalam pelayanan Dukcapil. Bahkan antara Dinas Dukcapil bisa saling komunikasi ya, gitu Bapak sekalian. Jadi cukup melampirkan yang rusaknya, bahwa yang rusaknya nanti diganti ya, gitu. Yang rusak tersebut. Kemudian kalau hilang berdasarkan permohonan dengan membawa surat kehilangan dari kepolisian. Jadi dibawa surat kehilangan dari kepolisian. Kenapa perlu surat kehilangan dari kepolisian? Jangan sampai ada seseorang karena malas saja nyarinya, dia bilang hilang. Nah, maka untuk lebih jangan sembarangkan mengajukan penerbitan kembali, maka disyaratkan surat kehilangan dari kepolisian. Nanti kalau kemudian hari ternyata ketemu, enggak masalah. Ternyata sudah ketemu, ternyata ada dua aktenya kan, berarti kan sudah bukti kehilangan dari kepolisian. Maka diharapkan adanya surat kehilangan dari kepolisian, dan lebih bagus lagi kalau dilampirkan fotokopinya biar lebih menggampangkan Dinas Dukcapil untuk menerbitkan kembali kutipannya tersebut. Kemudian yang ketiga, berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa yang kami sudah jelaskan tadi. Nah, kalau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa, mungkin akte kelahirannya nggak mau meminjamkan, akta kematiannya nggak mau meminjamkan, atau akta perkawinan kan, akta itu tidak mau dipinjamkan, padahal dia juga berhak, nah, maka dapat diterbitkan kembali kutipan tersebut berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan. Ya, jadi harus membuat surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Surat pernyataan bahwa dia juga berhak atas akte tersebut, sedangkan aktenya itu dipegang oleh salah satu pihak yang juga berhak, tetapi tidak mau meminjamkan, gitu. Kalau dia mau meminjamkan nggak masalah kan? Nah, tapi kalau ini nggak mau meminjamkan, nggak mau menyerahkan, padahal dia juga berhak atas akta tersebut, kutipan tersebut, maka dia bisa mengajukan permohonan untuk diterbitkan. Jadi tidak apa-apa kalau kutipan itu boleh terbit berapa kali, registernya yang nggak boleh terbit ada dua gitu, harus ada satu, kecuali hilang atau rusak, nah itu bisa diterbitkan kembali kutipan registernya. Jadi tetap harus satu yang beredar. Tapi kalau kutipan nggak masalah. Yang penting datanya sama, nomor aktenya sama gitu kan. Nah, tanda tangan kepala dinas atau pejabat pencatat sipil pada saat ini, tanggal saat ini. Yang tetap itu adalah register. Registernya itu tidak berubah dia karena dia bersifat tetap, gitu kan. Nah, gitu Bapak sekalian. Jadi
akta pencatatan sipil ini karena sangat penting, artinya itu perlu dijaga baik-baik, jangan sampai rusak, hilang, ya kan? Itu perlu dijaga baik-baik Bapak-Ibu sekalian. Jadi inilah gambaran kita mengenai penerbitan kutipan akta pencatatan sipil. Jadi kalau kutipan akta pencatatan sipil itu ada 3 alasan, ada rusak, karena hilang, kemudian berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa. Bersengketa artinya sama-sama berhak atas akta tersebut. Nah, itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, mungkin itu pengantar untuk diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sahabat Capil dimanapun berada. Nanti kalau ada yang kurang bisa bertanya. Mungkin kalau bisa juga mungkin bukan hanya dalam hal penerbitan, tapi juga bisa menanyakan mengenai pencatatan sipil yang lainnya juga Bapak sekalian. Mungkin itu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Iis. Terima kasih.